Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang taat, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga rahmat dan hidayahnya selalu tercurah limpahkan kepada sahabat-sahabatnya beserta umatnya hingga sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Sariah, NIM 190100023. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai ketakutan kita terhadap hilangnya nikmat sehat. Sebagai agama yang sempurna, jelas Islam telah menerapkan prinsip-prinsip untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia. Salah satunya untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan, juga menerapkan syariat, wudhu, dan juga mandi secara rutin bagi umat muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Al-Bazar dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah menghadap Rasulullah SAW. Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan dibacakan olehku.' Nabi menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan lain. Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan aku mengenai doa yang akan dibacakan olehku.' Nabi menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat.' Sebegitu besarnya nilai kesehatan dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan hal mutlak dalam kehidupan, agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, seperti aktivitas beribadah, yaitu hubungan dengan manusia dan Tuhannya. Lalu aktivitas sosial, hubungan manusia dengan manusia, dan aktivitas dunia, hubungan manusia dengan alam, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Namun beberapa waktu ini ada hal yang membuat kita begitu cemas mengenai hilangnya kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Hal ini dikarenakan penyebaran virus COVID-19 atau corona. Awalnya kita tidak begitu memperhatikan akan adanya penyebaran virus ini, karena awalnya virus ini hanya menyebar di daerah Cina, tepatnya di Wuhan. Namun hal yang kita takutkan terjadi. Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, pasien pertama positif COVID-19 diumumkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Inilah takdir yang harus kita terima dengan sabar. Pandemi corona atau COVID-19 ini memasuki negara kita. Jumlah pasien bertambah hari demi hari. Berita-berita mengenai penyebaran COVID-19 pun bermunculan. Berita-berita perjuangan pemerintah untuk mencegah masyarakatnya tertular akan COVID-19 pun beredar di mana-mana. Gambar-gambar para medis yang tengah berjuang
juga beredar di mana-mana. Begitu beratnya perjuangan tenaga medis. Hal ini dapat kita lihat dari foto yang tersebar di mana wajah para tenaga medis itu memerah karena memakai masker dan kacamata pelindung terlalu lama. Bukan hanya itu, Ikatan Dokter Indonesia pun mengucapkan belasungkawa untuk meninggalnya 7 orang dokter di garda terdepan, yang 5 diantaranya meninggal karena tertular virus ini. Puluhan perawat pun banyak yang tertular dan meninggal. Dan ternyata harga APD tenaga medis cukup mahal dan hanya untuk sekali pakai. Saking krusialnya, para ulama dan juga ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya mengeluarkan fatwa bahwa tenaga medis diperbolehkan sholat tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Selain itu, bahkan ada fatwa yang mengatakan sah sholat meskipun ada najis. Hal ini dikarenakan baju APD yang dikenakan oleh tenaga medis bukan baju biasa, hanya dipakai satu kali untuk satu shift yang dipakai berjam-jam tanpa makan, tanpa minum, dan bahkan buang air pun mereka menggunakan pampers orang dewasa. Bayangkan jika tenaga medis tersebut adalah ibu kita, saudari kita yang tengah mengalami haid lagi deras-derasnya. Atau bayangkan juga jika tenaga medis tersebut adalah istri Anda yang memiliki anak bayi, sedangkan ia tidak bisa menyusuinya karena ia sedang berjuang di rumah sakit. Adapun yang wafat karena virus corona ini, ia tidak dimandikan atau ditayamumkan. Ia hanya disolatkan dan dikuburkan bersama plastik pembungkusnya. Melihat berkali-kali, ternyata virus ini membuat semua orang ketakutan, membuat semua orang cemas, takut tertular oleh virus ini. Namun setelah dipikir kembali, ternyata kita sudah dibodoh-bodohi oleh diri kita sendiri, merasa takut, cemas akan tertular virus ini. Padahal sebenarnya bukan takut tertular virus, tapi kita takut mati. Coba saja ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang biasa-biasa saja, seperti demam ataupun sakit gigi misalnya, kita tidak takut. Kenapa? Karena resiko kematiannya sangatlah rendah. Maka dari itu, janganlah jadi pecinta dunia. Dengan adanya virus ini, mari kita perkuat keimanan, perkuat ketakwaan kita. Memang pencegahan boleh-boleh saja, takut boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ketakutan kita itu melebihi dari ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia yang telah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Virus ini hanyalah bagian dari tentara-tentara Allah yang mungkin diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk memperingati kita bahwasanya Allah sangatlah berkuasa atas apapun. Memang pencegahan harus kita lakukan, tapi bukan berarti kita melupakan bahwasanya kematian itu bukan bersyaratkan sakit, bahwa syarat kematian itu hanyalah masa, dimana ketika masa kita sudah habis, mau kita masih muda
gagah, sehat. Kalau masanya sudah tiba, ya kita mati-mati saja. Untuk pencegahannya ya setidaknya kita sudah ikhtiar. Seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya yang Anda berikan kepada saya mengenai video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.